semuanya. Pak, ini terkait persidangan Niki yang kemarin. Iya. Majelis hakim atau pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan akhirnya membatasi para pengunjung atau penonton yang ingin melihat langsung sidang Nikita Mirzani. Ini membuat para pendukung Niki dan juga para pendukung RJ kecewa. Ini termasuk langkah yang tepat Pak dari pihak Ya, pengadilan? menurut saya bila sidang tersebut dinyatakan terbuka untuk umum, bahwa tidak ada wewenang pengadilan membatasi orang. Sampai meluber sampai ke parkiran pun haknya daripada orang karena terbuka untuk umum. Kalau di dalam ruangan tentu sesuai dengan kapasitas ruangan. Misalkan ruangan tersebut itu 50 orang, ya tidak bisa lah dimasukin 200 orang, pasti akan jadi masalah kan. Tetapi kalau dibatasi sampai di luar pun nggak boleh, itu menurut saya adalah tindakan yang kurang tepat ya pada majelis hakim. Nggak boleh itu. Karena alasannya kan untuk meminimalisir kerisuhan atau kerucuhan yang kan, seperti kalau kerusuhan itu kan ada PAMDAL, kan gitu, ada pengamanan dalam, ada polisi, kan gitu kan, ya bukan tanggung jawab daripada majelis hakim lah. Itu, menurut saya sih tidak tepat ya. Batasin. Atau dia nyatakan aja sidang tertutup kalau dia berani ya gitu kan. Pak, dan akhirnya masuklah ke pokok inti persidangan, yaitu dihadirkanlah salah satu staf bank swasta terkenal di Indonesia, dan Niki di situ merasa rekeningnya dia diobrak-abrik, diacak-acak oleh salah satu bank swasta terkenal tersebut dengan nilai uang 10M dipertanyakan di dalam persidangan. Dia merasa itu adalah hasil kerja keras dia selama menjadi juri. Menurut Bapak sebagai praktisi hukum gimana? Ya. Jadi sebagaimana undang-undang perbankan ya, pasal 42 sana sangat jelas kan, demi kepentingan hukum kan. Dalam hal ini maksudnya Bank Indonesia bisa memberikan izin kepada penyidik, baik jaksa, hakim maupun polisi atau KPK, kan, tentu dengan tertulis. Jadi izinnya tertulis. Pertama, penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam hal ini dia meminta izin tertulis kepada Bank Indonesia. Ini pasal 42. Bank Indonesia setelah mempelajarin, ya kan, cukup alasan diberikan izin, dia akan memberikan izin pada penyidik tersebut dan diberitahu kepada bank. Misalkan bank itu bank A. Betul. Bank A itu dikasih tahu bahwa supaya buka rekening si ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tetapi tidak ada ceritanya orang bank itu diminta sebagai saksi kemudian membuka isi rekeningnya. Itu keliru, itu pelanggaran itu nggak benar itu. Dia boleh memberikan datanya hanya secara tertulis. Dan di sana harus disebutkan kan, yang minta itu pangkatnya siapa, alamatnya apa, kepentingannya apa, izinnya harus ditunjukkan dari izin dari Bank Indonesia. Kalau untuk dari humas pihak bank tersebut, bisa nggak sih Pak untuk meminta izin ke Niki atau yang tidak bisa. Tidak bisa. Bank tidak bisa memberikan keterangan apapun. Dia tidak ada kewajiban kecuali banknya terlibat. Kalau dia menjadi saksi dalam hal ini apa? Bank kan gitu. Dia mau nggak bank jadi saksi? Menurut saya bank di seluruh Indonesia tidak akan mau jadi saksi kasus pidana kan, kecuali dia terlibat atau dia ada skongkel menggelapkan tipu situnya orang kan gitu kan, atau membocorkan rahasia perbankan. Tapi itu kan adalah tindak pidana kan gitu kan, tindak pidana umum lah itu kan. Tapi yang dimasalahkan ini, kenapa uang 10M itu dimasalahkan, sedangkan itu adalah hasil kerja keras dari juri? Kenapa tidak pokok permasalahan yang ada transparan 2M dari Mail? Itu yang membuat dia kecewa dari pihak. Kalau menurut saya yang saya dapat ceritanya begini, yang jelas kan bahwa hakim itu tidak punya wewenang melebar di luar pokok perkara. Kan misalkan contoh, si A dituduh masalah soal membunuh orang, nggak bisa melebar kan. Oh, istri kamu dulu juga pernah membunuh lah, itu kan di luar konteks dari perkara itu dia ada kan gitu kan. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa menanyakan 10M. Ya kan, 10M itu kalau penyidik menyodorkan ya penyidik harus bertanggung jawabkan kan. Dia minta izin, nggak izinnya. Kalau nggak ada, laporkan. Itu tindak pidana ke propam.
penyidiknya salah itu. Kalau sampai dia berani meminta dari perbankan kemudian tanpa prosedur sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Perbankan, ya dia keliru besar ya. Nggak boleh itu. Pak, berarti Niki sudah punya langkah yang tepat untuk mensomasi pihak bank swasta tersebut, Bang? Saya rasa buat apa somasi ya, lapor aja langsung. Karena itu kan adalah membocorkan rahasia bank kan. Orang banknya itu bisa diproses itu. Karena yang saya sebutkan itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 soal perbankan kan. Jadi itu memang sudah sangat jelas melindungi hak dari nasabah. Kalau gitu enak dong, semua orang itu diam-diam semua bisa tahu punya uang berapa dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Ya boleh misalkan PPATK ini mencurigai ada aliran uang ini dari mana dan segalanya, hak dia. Tapi proses dong secara hukum kan. Dalam hal ini banyak orang tidak tahu PPATK itu bukan penegak hukum loh, jangan salah. Jadi banyak orang tidak mengerti PPATK itu tidak punya wewenang apapun. Dia itu bisa membuka bank, rekening bank bisa memblokir atas permintaan penyidik atau hakim. Dia tidak bisa sewenang-wenang aku minta si A diblokir. Yang terjadi seperti ini itu udah ngawur itu. Itu tindak pidana itu. Pak, selain mensomasi pihak bank, Niki juga kan beberapa minggu lalu sudah melaporkan hakim ke KPK. Menurut Bapak sebagai praktisi hukum gimana Ya, melihat? menurut saya salah jalur ya. Bukan koridornya KPK untuk mengurusin masalah ini, kecuali dia menduga dia ada terjadi suatu kasus penyuapan, tetapi terlebih dahulu harus mempunyai bukti permulaan yang cukup, jangan katanya kan gitu. Kalau misalkan seperti pernah ditanyakan ada rekaman dan segalanya kan, pertama-tama kan harus bisa mempertanggungjawabkan siapa yang merekam, kan gitu kan, dan apakah benar rekaman tersebut. Karena itu maksudnya Puslapor Barreskrim itu dia bisa menganalisa bahwa ini ternyata rekayasa dari AI misalkan, atau apa, itu kan bisa terjadi semua kan. Jadi ya kalau yakin dengan pada rekaman itu benar ada bukti-bukti A, B, C, D, silakan proses. Tapi ya dengan konsekuensi kan, kalau ternyata itu adalah rekayasa dari AI atau gunting sulam dan sebagainya kan, akan ketahuan detik per detiknya itu ketahuan. Jadi ya siap-siap dia bisa dapat perkara baru gitu. Berarti bisa bilang kalau Niki tidak punya bukti kuat untuk melaporkan hakim ke KPK, bisa jadi itu sebagai blunder ya Bang? Iya, bukan blunder ya, dia bisa dituduh membuat laporan palsu kan. Dia kena lagi kan gitu. Seharusnya jangan lah kan gitu kan. Tapi ya jelas kan dalam mungkin Niki kan pasti kan penasihat hukumnya yang lakukan kan, dia dalam posisi kan ditahan kan. Tapi akhirnya pihak KPK Mbak, Humasnya mengatakan sudah menerima pengaduan Niki sebagai masyarakat yang melaporkan KPK tidak punya wewenang menolak pengaduan dari masyarakat. Jadi siapapun ngadu itu boleh, ya kan, sudah menerima pasti mengatakan demikian kan. Tapi selanjutnya apakah diproses, apakah cukup unsur diproses, atau bisa masuk ke penyelidikan atau penyidikan, itu kan tergantung dari tim yang menganalisa. Seperti buktinya cukup atau tidak dan sebagainya, apa itu termasuk koridor wilayah hukumnya dia atau bukan kan dan sebagainya.